Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Jadi kali ini kita bakal nge-review sebuah film keren di tahun 2021 berjudul Nobody. Film bergenre komedi action, namun story dan actionnya itu sangat keren. Jika kalian udah pernah nonton film yang mungkin tidak asing lagi, yaitu film John Wick. Nah, film ini hampir sama seperti itu, di mana John Wick melawan mafia sendirian karena anjingnya yang dibunuh. Namun tidak begitu jauh dengan film John Wick, film Nobody menceritakan seorang pria bernama Hutch diusik ketenangannya dan keluarganya oleh mafia besar dari Rusia. Hal itu membuat Hutch yang awalnya hidup tenang dengan keluarganya, mau tidak mau menunjukkan siapa dia aslinya, di mana masa lalu Hutch sebelumnya merupakan seorang yang sangat berbahaya dan ditakuti. Bisa dibilang mafia itu telah membangunkan singa yang sedang tidur. So, bagaimana keseruan dari cerita Hutch nantinya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Hutch. Terlihat Hutch sangat santai ngudutan dan memberi makan kucingnya, padahal dia sedang diborgol dan diinterogasi oleh dua orang polisi. Lalu saat ditanya siapa dirinya sebenarnya, dan film Nobody pun baru dimulai. Diceritakan Hutch adalah seorang pria yang tampak biasa saja, memiliki satu orang istri dan dua anak. Hari-hari Hutch seperti kebanyakan ayah pada umumnya, yaitu bekerja dan berkumpul dengan keluarganya, lalu bekerja lagi, begitu seterusnya. Tidak ada yang spesial, namun bisa dilihat hubungan Hutch dan istrinya sedang tidak begitu harmonis seperti dulu lagi. Tidak begitu ada masalah besar, namun keharmonisannya saja yang sudah berkurang. Di suatu malam, Hutch dan keluarganya yang sedang tertidur terganggu oleh suara berisik di rumahnya. Hutch mengecek apa yang terjadi dan tak disangka ada dua orang perampok amatir sedang menjarah rumahnya. Hutch sebagai ayah yang baik berusaha menghindari masalah dan memberikan mereka apa yang mereka mau. Mereka kemudian mengambil beberapa dolar uang yang ada di situ beserta jam tangannya Hutch. Namun tiba-tiba anak lelaki Hutch menyerang salah satu perampok itu. Hutch sebenarnya memiliki kesempatan untuk memukul perampok yang satunya lagi ini. Namun anehnya dia malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok yang dia tangkap. Setelah kejadian itu, anaknya kesal dengan dirinya dan meremehkan dia. Anaknya menganggap ayahnya ini pengecut. Padahal Hutch hanya berpikir untuk menghindari masalah yang lebih buruk lagi. Keesokan paginya, Hutch kembali ke kantor. Dia ditemui oleh Charlie, abang dari istrinya. Dia mengatakan ke Hutch untuk jangan menjadi lelaki lemah. Ternyata abang istrinya ini udah tahu apa yang terjadi tadi malam di rumahnya. Dia memberikan sebuah pistol ke Hutch dan menyuruhnya lebih berani lagi lain kali. Kemudian Hutch kembali ke ruangan kerjanya. Dia mulai kepikiran soal kejadian tadi malam. Nah, di sini terlihat mulai aneh. Hutch berbicara dengan seseorang melalui radio klasiknya itu, tapi belum diketahui siapa pria yang ada di radio itu. Hutch menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Lalu pria yang di radio itu mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah benar. Tidak usah mencari masalah dan tetap tenang. Setelah pulang kerja, Hutch mengunjungi ayahnya sambil membawa makanan. Dia mengatakan ke ayahnya akan melakukan sesuatu. Ini seperti kode bahwa Hutch akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hal itu karena situasi keluarganya perlahan mulai memburuk dan kejadian tadi malam membuatnya jengkel. Dan ayahnya sepertinya sadar dengan apa maksud anaknya ini. Ayahnya mengatakan, lanjutkan. Kemudian Hutch pulang kembali ke rumahnya. Di situ dia mencoba bersikap biasa saja dan bergabung makan malam dengan keluarganya seperti biasa. Lalu tiba-tiba putrinya mengatakan sepertinya kalung kucingnya hilang. Mungkin secara tidak sengaja terbawa oleh perampok tadi malam. Ekspresi Hutch langsung berubah lalu pergi dari situ. Dia mengambil beberapa peralatan dan pistolnya. Lalu terlihat di situ ternyata Hutch merupakan agen FBI dulunya. Kemudian dia mencari perampok tadi. Identitas yang sempat dia lihat di perampok tadi malam merupakan tato yang ada di tangannya. Dan dari situ dia mencari tahu siapa pemilik tato itu. Namun dia belum menemukannya. Hingga sampailah dia ke sebuah tato shop. Nah, kalau jualan kopi kan kopi shop. Kalau jualan tato berarti tato shop lah kita bilangnya kan. Dia menunjukkan lencana FBI lamanya dan meminta mereka memberitahu siapa pemilik tato yang dia tunjukkan ini. Namun pemilik tato shop ini tahu bahwa lencana FBI-nya sudah kadaluarsa.
Dia pun menolak permintaan dari Hutch. Bahkan anak buah pemilik tato shop itu sudah bersiap akan mengajar Hutch di situ. Tapi anehnya saat pemilik toko itu melihat tato di tangan Hutch, dia langsung ketakutan dan mengatakan, "Terima kasih atas pelayananmu, Pak." Dia langsung berlari dan mengunci dirinya di dalam seperti pengecut. Aneh kali ya. Lanjut, karena semua ketakutan dengan Hutch, akhirnya dia mendapatkan informasi dari pemilik tato tadi. Dia kemudian mendatangi dua perampok tadi yang ternyata sepasang suami istri. Dia datang dan langsung menghajar pria itu. Hutch lalu meminta jam tangan yang telah mereka ambil tadi. Kemudian dia meminta mereka mengembalikan kalung kucing miliknya. Dan mereka pun bingung karena mereka tidak mengambil sama sekali kalung kucingnya Hutch. Karena emosi, Hutch berencana menghabisi pria itu. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi dari dalam kamar. Kemudian dia mengeceknya dan alangkah kagetnya melihat bayi perampok itu tadi yang dalam kondisi sakit. Dia pun sadar bahwa mereka berdua terpaksa merampok untuk bayinya. Hutch pun kasihan dan membiarkan mereka semua hidup, lalu pergi dari situ. Hutch kembali pulang dan menaiki sebuah bus. Dan tiba-tiba sebuah mobil mengalami kecelakaan di samping bus mereka. Di dalam mobil itu ternyata ada sekelompok gangster yang sedang mabuk-mabukan. Mereka semua masuk ke dalam bis dan membuat kekacauan. Hutch namun dengan santai menyuruh supir bus itu keluar dulu. Dia pun melihat seorang gadis dalam bahaya di tengah-tengah gangster itu. Dan dengan tangan kosong, Hutch mengajak gerombolan itu untuk berkelahi. Hutch berkelahi habis-habiskan meski dia babak belur, namun lihat lawannya lebih parah lagi. Setelah berkelahi habis-habisan, dia membuat salah satu anggota mafia itu hampir mati dan sekarat. Dia memberikan sedikit goresan di leher pria itu dan memasukkan sebuah pipet agar pria itu bisa bernapas. Dan beruntungnya pria itu kembali bernapas dengan pipet. Keren kali ya kan? Akhirnya gerombolan itu tak berani lagi melawan Hutch. Kemudian Hutch pun pergi dari situ dan kembali ke rumahnya. Hutch di rumah ternyata bertemu dengan istrinya yang belum tidur sedang menunggunya. Istri Hutch bertanya apa yang terjadi padanya. Namun Hutch hanya mengatakan merindukan istrinya yang dulu. Jadi selama ini mereka sudah mulai kaku ya. Bahkan Hutch mengatakan mereka sudah sangat lama tidak berciuman layaknya suami istri. Setelah membersihkan luka Hutch, mereka pun tidur. Singkat cerita, scene berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Yulian. Yulian ini adalah salah satu bos mafia Rusia yang kejam. Karena kejam dan sangat disegani, dia dipercaya untuk menjaga uang selundupan mafia-mafia Rusia besar lainnya. Ternyata Yulian ini adalah abang dari salah satu pria yang dihajar Hutch tadi di bus. Iya, adiknya adalah yang dicolok lehernya dengan pipet oleh Hutch. Dia sangat kesal dengan apa yang terjadi pada adiknya. Dia juga sangat emosi saat tahu mereka semua babak belur diajar oleh satu orang saja. Yulian penasaran dengan orang yang mengajar anak buahnya itu. Dia meminta anggotanya untuk mencari tahu identitas dari Hutch. Wanita ini mencoba mencari tahu identitas Hutch melalui sistemnya, namun dia tidak menemukan apapun. Kemudian dia menghubungi salah satu orang dalam yang ada di Pentagon. Dia memberikan paket ancaman berupa foto skandal dari pria orang dalam yang ada di Pentagon. Pria itu pun langsung ketakutan dan mencari tahu siapa identitas Hutch ini. Akhirnya dia berhasil mendapatkan informasi tentang Hutch Mansell. Dia merupakan anggota FBI yang cukup berbahaya dan paling ditakuti dulunya. Sontak wanita itu langsung memberikan data-datanya kepada Yulian dan memutuskan resign hari ini juga saking takutnya. Kembali ke Hutch dan keluarganya, malam ini Hutch terlihat sangat bersemangat dikarenakan apa yang dia lakukan tadi malam membuat hasrat lamanya muncul lagi. Namun sayangnya saat sedang santai makan malam dengan keluarganya, Hutch didatangi oleh sekelompok orang suruhan dari Yulian. Hutch menyadari kedatangan mereka dan menyuruh anak dan istrinya bersembunyi di basement rumah mereka. Istrinya bingung, namun Hutch tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia hanya mengatakan mencintai mereka semua lalu menutup pintu basement itu. Kemudian Hutch bersiap menyambut kedatangan para mafia di dalam rumahnya. Hutch berhasil menghajar beberapa dari mereka, namun sayangnya Hutch berhasil dilumpuhkan dan dibawa pergi. Hutch dimasukkan ke dalam bagasi oleh para mafia itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa Hutch sudah mulai sadar. Dari bagasi belakang, Hutch menendang pria itu dan menyemprotkan gas apar ke mereka.
mobil itu terjengkang dan Hutch berhasil selamat. Terjengkang apa? Terjungkir balik maksudnya. Untungnya Hutch selamat dan kembali ke rumahnya melepaskan anak istrinya di basement tadi. Dia meminta istrinya untuk membawa kedua anaknya ke tempat yang aman. Dia meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan semuanya dan kembali kepada istrinya nanti. Kemudian tanpa tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada suaminya, istrinya pergi membawa anak-anaknya ke tempat yang lebih aman. Hutch juga menelpon ayahnya untuk bersiap karena kemungkinan ayahnya juga akan diteror. Kemudian Hutch membereskan kekacauan yang ada di rumahnya. Sebelum dia membakar rumahnya dan beberapa mafia yang sekarat, dia mendudukkan mereka dan menceritakan sesuatu di situ. Hutch dulunya merupakan seorang agen dan pembunuh yang terlatih dari FBI. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena termotivasi dari salah satu targetnya. Dia memberikan kesempatan selamat pada targetnya malam itu untuk tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan, yaitu mengelapkan uang. Setelah dia memberikan kesempatan pada lelaki itu, dia mencari tahu apa yang dilakukannya. Dia ternyata melihat lelaki itu benar-benar bertobat dan menjalani hidup normal yang bahagia. Nah, dari situlah dia berpikir untuk menjalani hidup normal dan keluarga yang harmonis. Namun nyatanya sekarang dia kembali lagi ke jalan yang dulu dia pernah lakukan. Belum selesai Hutch bercerita, orang itu udah pada mati semua. Hutch langsung membakar rumah beserta mayat-mayat mafia itu di dalamnya. Di sisi lain ternyata memang benar ayah Hutch didatangi oleh dua anak buah Julian. Namun tak disangka ternyata ayahnya ini juga merupakan veteran yang terlatih dulunya. Dan dia dengan mudah membantai dua orang itu. Keesokan paginya Hutch mulai merencanakan sesuatu untuk membalas Julian yang telah mengusik hidupnya dan keluarganya. Dia membeli workshop tempat dia bekerja dengan emas tabungannya selama ini. Kemudian dia merakit dan memasang banyak jebakan di workshop itu. Setelah merakit banyak jebakan di situ, Hutch kembali ke ruangan kerjanya dan mengobrol lagi dengan pria yang ada di radio tadi. Ternyata pria itu adalah abangnya Hutch bernama Harry Mansell. Abangnya melarangnya untuk berbuat yang lebih jauh lagi dengan mafia Rusia itu. Namun hal itu sudah terlambat dan dia tetap akan melakukannya. Ditambah lagi ternyata ayahnya ngomong juga di radio, dia mendukung apa yang akan Hutch rencanakan untuk membalaskan dendam ke Julian. Setelah dari situ, Hutch mendatangi OPSAC yang merupakan tempat penyimpanan sekaligus perputaran uang gelap para mafia Rusia. Nah, tempat ini merupakan tanggung jawab Julian. Hutch membunuh para penjaga di situ dengan slow-mo jedak-jeduk sendirian, kemudian membakar uang-uang itu. Setelah dari situ, Hutch datang ke bar yang juga merupakan markas Julian. Dia datang ke situ dengan santai sambil makan malam. Anjay, gak ada takutnya ya. Julian melihatnya dan mengatakan berani sekali dia datang ke sini seperti ini. Ternyata Julian datang dengan tidak tangan kosong. Dia membawa sebuah bom yang pemicunya terhubung langsung ke jarinya. Akhirnya Julian menyuruh semua anak buahnya keluar dan akan berbicara empat mata dengan Hutch. Hutch mengatakan padanya semua ini salah Julian telah mengusik keluarganya. Namun Julian melakukan ini juga karena Hutch telah menghajar adiknya. Tapi Hutch mengatakan memberikan kesempatan pada adiknya untuk hidup, apalagi memang adik dan teman-temannya lah yang salah. Hutch memberitahukan ke Julian bahwa OPSAC dan semua uang yang ada di sana telah habis dibakar olehnya. Itu semua untuk memberi pelajaran pada Julian. Nah, kali ini Hutch malah memberi kesempatan ke Julian untuk melupakan semua ini dan pergi jauh dari hidupnya dan keluarganya. Ya jelas Julian tak mungkin menerima itu begitu saja. Dia malah sangat marah pada Hutch sekarang. Hutch mengambil kesimpulan berarti Julian memilih untuk berperang. Dia secara perlahan keluar dari situ sambil membawa bom yang ada di tangannya. Dan bisa kita tebak aksi kejar-kejaran pun dimulai. Hutch dikejar-kejar hingga sampai ke workshopnya. Dan saat Hutch akan masuk ke dalam, dia tertembak sebuah peluru dan sekarang dia tersudutkan. Beruntung abang dan ayahnya keluar dari gedung dan menyelamatkan Hutch. Hutch berhasil masuk ke dalam. Dan aksi selanjutnya yang kalian nanti harus nonton sih film ini.
Di sini aksi keluarga Mesel membantai semua mafia itu keren dan lucu pastinya. Dengan jebakan-jebakan yang terpasang dan combo epic keluarga gila ini berhasil menghabisi semua mafia itu dan sekarang hanya tersisa Julian. Julian menembaki mereka dan sayangnya peluru mereka sudah habis dan sekarang mereka malah yang tersudutkan. Nah, di sini aksi heroik dari Hutch akan terjadi. Dia membawa bom yang dia rakit tadi dan berlari ke arah Julian. Julian tewas mengenaskan seketika. Keren kan caranya membunuh? Setelah itu Hutch menyuruh ayah dan abangnya pergi sementara dia akan menghadapi polisi yang sudah datang ke workshopnya. Nah, ini scene yang awal tadi ya. Ditanya oleh kedua polisi itu siapa sebenarnya dia. Sambil rokokan dan ngasih makan kucingnya dengan slow dia menjawab pertanyaan polisi itu. Dia bukan siapa-siapa atau seperti judul film ini yaitu Nobody. Lantas kedua polisi itu pun bingung dan tak lama kemudian mereka menerima telepon. Setelah menerima panggilan, ekspresi mereka malah berubah. Dan di akhir film diperlihatkan Hutch dan istrinya yang sedang mengecek rumah baru yang akan mereka beli. Ya karena rumah lama tadi udah terbakar ya. Saat sedang melihat-lihat, sales developer rumah itu mengatakan ada telepon untuk Hutch. Kemudian Hutch mengangkatnya. Saat melihat ekspresi Hutch, istrinya sadar dan langsung bertanya ke wanita itu apakah ada basement di rumah ini. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Serunya filmnya? Jadi sedikit penjelasan di endingnya. Tadi ya bisa kita tebak sepertinya Hutch sudah menceritakan kebenaran ke istrinya siapa sebenarnya Hutch ini. Dan tampaknya istrinya menerima itu, makanya mereka berencana membeli rumah baru. Ditambah lagi saat dia bertanya soal basement ya kan. Terus penjelasan soal ekspresi kedua polisi tadi yang menginterogasi Hutch. Udah ketebak sih, mereka juga kaget saat tahu Hutch ini merupakan alumni FBI yang sangat berbahaya. Begitu kira-kira. Jadi film ini sangat recommended ya untuk kita tonton. Hampir sama kayak cerita John Wick pertama, di mana John di situ membantai mafia itu sendirian. Nah, bedanya di film ini dikemas dengan aksi komedi yang lucu. Oke, jadi gitu aja cerita dari Nobody tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.